Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fisika kali ini. Di Fisika kali ini kita akan membahas uh, masuk ke materi keseimbangan benda tegar. Tapi sebelum kita masuk ke keseimbangan benda tegar, ada beberapa konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah keseimbangan translasi. Jadi keseimbangan translasi ini berhubungan dengan benda titik yang hanya dapat melakukan gerak translasi, ya. Oleh karena gerak translasi itu dipengaruhi oleh gaya, maka keseimbangan translasi ini nanti akan berkaitan dengan hukum Newton. Nah, ketika ada sebuah benda atau partikel dinyatakan seimbang translasi, itu jika keadaannya diam atau berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang bekerjanya itu sama dengan 0, ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat di tampilan 1, contoh dari setimbang translasi itu ketika ada sebuah benda ya atau partikel ini yang berwarna hijau, dia digantung dalam keadaan tidak bergerak. Nah, berarti ketika seperti ini, sigma F-nya sama dengan 0, ya. Ketika sigma F sama dengan 0, kita turunkan sigma F gaya-gaya apa yang bekerja pada tampilan satu ini. Yang pertama ada gaya tegangan tali, yang kedua ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Gaya tegangan talinya arahnya ke atas, jika ke atas maka bernilai positif. Kemudian karena gaya berat arahnya ke bawah maka bernilai negatif, maka sigma F-nya T min W sama dengan 0. Maka untuk mencari tegangan talinya itu bisa sama dengan nilai dari gaya beratnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan yang kedua. Nah, yang di tampilan kedua ini beda. Bedanya karena di sini ada 2 tali, kemudian dihubungkan menjadi 1, kemudian digantung bebannya. Nah, ketika ada 2 tali ini, maka nanti 2 tali ini akan membuat proyeksi ke sumbu X maupun sumbu Y. Ini bendanya masih dalam keadaan diam ya, tidak bergerak. Berarti berlaku sigma F sama dengan 0. Maka menghasilkan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma F-nya juga sama dengan 0. Jadi walaupun ketika diproyeksikan itu tetap 0, karena kan jumlah seluruh gaya yang bekerjanya itu sama dengan 0, maka walaupun diproyeksikan tetap itu akan sama dengan 0. Nah, contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah beban 24 kilo diikat dengan tali seperti gambar ya, yang ada di samping. Kemudian pada persambungan ketiga tali, berapakah besar tegangan masing-masing tali? Jadi ditanyanya ini tegangan talinya di masing-masingnya ya, di masing-masing tali. Jika sistemnya dalam keadaan diam. Nah, kita jawab. Karena diam, berarti dia sudah pasti masuk ke sigma F sama dengan 0. Yang perlu kita tinjau apa? Kita gambar dulu diagram tegangan talinya. Kan tegangan talinya miring ya kan, tegangan talinya miring, maka akan diproyeksikan menjadi tegangan 1X dan tegangan 1Y. Begitupun tegangan tali yang 3. Sama kayak kita proyeksikan gaya. Misalnya gayanya itu arahnya miring, maka nanti jadi gaya Fx dan gaya Fy. Begitupun tegangan tali, karena tegangan tali ini merupakan gaya, ketika dia miring maka kita perlu memproyeksikannya ke sumbu Y dan sumbu X, ya. Ketika sudah diproyeksikan yang talinya miring ini, kemudian kita lihat yang tegangan tali 2. Tegangan tali 2 sudah pada sumbu Y ya, maka tidak perlu diproyeksikan. Dan sekarang kita masuk ke sigma Fx sama dengan 0. Boleh Fy dulu, boleh Fx dulu. Terserah kalian. Sigma Fx sama dengan 0 berarti gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada gaya apa aja? Yang pertama ada gaya tegangan tali 1 ya. Ada gaya tegangan tali 1 yang T1X. Kemudian ada gaya tegangan tali 3 yang T3X. T1 bernilai positif karena arahnya ke kanan, kemudian T3X bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Maka T1X min T3X sama dengan 0. Maka untuk mencari T1X itu sama dengan nilai T3X. Nah, di sini karena tadi gambarnya itu membentuk sudut ya. Di sini sudutnya itu di T1 itu adalah 53 derajat. Kemudian yang di sini 37 derajat sudutnya ya, karena dia membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut berarti kita tinggal tambahin, ya kan?
T1X-nya kita ganti jadi T1 cos 53 derajat. Sama dengan T3 cos 30 derajat. Kemudian cosnya kita cari dari 53 derajat, itu adalah 3/5. Kenapa bentuknya bisa seperti ini? Ini pernah dipelajari kelas 10, yaitu sudut segitiga siku-siku istimewa yang berhadapan, yang menggunakan ketika sin maka demi, cos sami, kemudian tan desa gitu ya, menggunakan konsep itu. Sama dengan T3 cos dari 37 yaitu 4/5. Kenapa Bu pakai pecahan? Supaya lebih mudah. Ya, kita supaya lebih mudah mengoperasikannya. Maka T1 3/5 sama dengan T3 4/5. Nanti 3/5-nya tinggal dipindah ruaskan ya. Hasilnya adalah T1 per 4/3. Ya, tahu ya 4/3 dari mana? Dari 3/5 nanti dipindah ruaskan, kemudian dikali dengan 4/5 ini ya. Seperti itu. Nah, ketika sudah sampai sini, berarti nilai T1 itu adalah 4/3-nya dari T3. Ya. Berarti yang harus kita cari itu adalah nilai T3-nya, ya kan? Yang belum ketemu itu nilai T3 dan nilai T1-nya ini baru hanya perbandingannya, bahwa ketika T1 itu 4/3-nya dari T3, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk, karena fx sudah selesai, kita masuk ke sigma f-y sama dengan 0. Berarti gaya-gaya apa aja yang bekerja di sumbu y? Yang pertama ada T1y, kemudian ada T3y, dan ada T2. T1y dan T3y arahnya ke atas, ya. Maka dia bernilai positif. Kemudian yang T2 ini arahnya ke bawah, ya. Makanya dia bernilai negatif, sama dengan 0. Berarti tinggal dimasukin T1 sin 53 derajat tambah T3 sin 33 derajat sama dengan T2. T2-nya pindah ruas. Nah, T1 sin 53. T1 itu katanya 4/3 T. Maka kita masukin 4/3 T3 dikali sin 53 itu adalah 4/5 ditambah T3 dikali sin 37 itu adalah 3/5 sama dengan 240. Karena diketahui ya tadi di awal bahwa T2 itu kan arahnya ke bawah, ya kan? T2 ini arahnya ke bawah, maka ketika arahnya ke bawah, nilai tegangan tali itu sama aja nilai gaya berat kalau kita hanya melihat yang lurusnya aja, ya. Kalau kita melihat yang T2 ini kan lurus terus benda, maka kita memakai konsep yang tampilan 1. Nilai tegangan talinya sama dengan nilai gaya beratnya. Gaya berat kan bisa dicari karena masanya 24 kilo, maka gaya berat itu 24 dikali G atau gravitasinya 10. Ya, berarti 240. Maka tahu ya ini 240 dapat dari mana? Yaitu dapat dari nilai W-nya. Karena nilai T2 sama dengan nilai gaya beratnya. Arahnya searah. Ketika sudah seperti ini, maka nanti kita tinggal mengoperasikan perhitungan yang ada di sini. Ya, 4/3 T3 dikali 4/5 ditambah T3 dikali 3/5. Setelah ketemu hasilnya itu 24/55 T3 ya, sama dengan 240. Berarti T3 sama dengan, tinggal dioperasikan aja ya. Tinggal dipindah ruaskan, yang 24/55 kita pindah ruaskan ke 240. Hasilnya yaitu 144 Newton. T3 ini baru ketemu T3-nya. Nah, berarti T1-nya belum ada. Yang udah ada kan baru T2 sama T3. Berarti nilai T1 belum ada. Nilai T1 kita bisa dapat dari yang T1 sama dengan 4/3 T3. Karena nilai T3 sudah diketahui yaitu 144 Newton, maka tinggal kita masukkan. Ya, T1 sama dengan 4/3 dikali 144 sama dengan 192 Newton. Berarti tegangan tali pada masing-masing sistem ini yaitu yang pertama tegangan tali satunya adalah 192 Newton,
tegangan tali 3-nya ada 144 Newton dan tegangan tali 2-nya itu 240 Newton atau sama dengan nilai gaya beratnya. Paham ya? Kalau misalnya belum paham, ini bisa di screenshot, nanti bisa dipelajari lagi, nanti bisa biar ketahuan yang nggak pahamnya di mana ya. Oke, kita lanjut sekarang ke kesetimbangan rotasi. Nah, apa yang dimaksud dengan keseimbangan rotasi? Keseimbangan rotasi itu berkaitan dengan benda bukan partikel menerima gaya yang menimbulkan torsi. Jadi bendanya bukan partikel, tapi dia menerima gaya yang menimbulkan torsi atau momen gaya. Nah, torsi ini kan terjadi ketika gaya yang bekerja pada benda itu tidak melewati pusat massanya. Dengan demikian, benda akan melakukan gerak rotasi. Nah, oleh karena itu, kesetimbangan rotasi itu terjadi jika jumlah torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi intinya, bahwa di kesetimbangan rotasi itu berlaku hukum sigma tau sama dengan 0. Atau torsinya sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada pedagang es cincau menggunakan pikulan yang panjangnya 150 cm. Jadi contohnya di gambar tampilan 1 ya. Ini dari ujung ke ujung katanya 150 cm. Beban yang dipikulnya ini nggak sama seperti pada gambar ya, yang sebelah 64 kilo, yang sebelahnya lagi 48 kilo. Nah, di mana letak yang harus dipikul supaya pikulannya ini tidak berputar atau miring? Jadi si pedagang es cincau ini harus mikul di sebelah mana supaya si ininya tuh nggak berat sebelah yang mengakibatkan nanti miring atau misalnya berputar ya, atau bisa juga jatuh gitu kan. Kalau kita pakai secara logika, otomatis ketika 64 ini lebih berat daripada 48, otomatis si pedagang cincau ini harus memikulnya agak ke depan ya. Jadi agak ke depan ke beban yang lebih berat. Karena kalau misalnya mundur ke beban yang lebih ringan, maka nanti otomatis beban yang berat akan memutar gitu, akan jatuh, tidak setimbang. Nah, kalau menurut logika sudah dipastikan si pedagang es cincau ini harus memikul pikulannya itu agak dekat ke beban yang lebih berat supaya setimbang ya. Tapi kan kita nggak tahu berapa. Ke beban yang lebih dekatnya itu berapa sentimeter, sedangkan kan tongkatnya panjangnya 150 cm. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Menggunakan konsep sigma tau sama dengan 0 ya. Jadi yang pertama kita gambar dulu gaya-gayanya. Di sini kalian bisa lihat tampilan 2. 64 ini kita anggap sebagai gaya berat, karena ini kan massa, berarti punya gaya berat, sehingga gaya beratnya itu adalah 640 Newton. Kita namai sebagai W1. Kemudian ada gaya berat yang kedua, atau W2, sama dengan 480 Newton, karena gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi. Nah, yang ditanyakan adalah di mana dia harus dipikul. Otomatis mikulnya harus agak dekat ke yang lebih berat. Berarti kita tandain di sini X. Kenapa tandain X di sini? Karena X kita harus cari jarak antara 640 sampai ke tengah. Di titik mana? Di jarak yang mana gitu kan? Karena secara logika tadi sudah Ibu bilang, ketika memikul beban yang tidak sama, maka kita harus memikul bebannya agak ke yang lebih berat, dekat ke yang lebih berat. Supaya apa? Supaya tidak miring, ya kan? Tapi kita nggak tahu ke beban yang lebih dekat dengan yang berat itu berapa sentimeter. Nah, kita tandain dengan X, yang ini yang mau kita cari. Kemudian yang di sebelah sini berarti 150 diambil X nanti kan. Sini 150 dikurang X yang kita cari, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke prinsipnya. Sigma tau sama dengan 0. Rumus torsi itu adalah F dikali R. Karena di sini gayanya ada 2, F itu kan gaya. Di sini ada gaya berat. Maka nanti F-nya ada F2 dan F1. Maksudnya apa? F2 ini menandakan gaya berat 2, F1-nya menandakan gaya berat 1. Kita ngambil yang F dikali R, berarti F2 dikali R. F2 dikali R, F yang ada di
di tampilan kedua yang kita namain 2 itu maksudnya gaya berat ya kan? Gayanya kita turunkan jadi gaya berat. Berarti W2. W2 dikali R-nya. R-nya yang dekat W2 itu adalah 150 dikurang X. Kemudian min, ya. Kenapa min? Karena yang W1 ini arahnya ke kiri. Kalau yang W2 kan itu ke kanan, maka positif. Ya kan jaraknya. Kemudian yang W1 ini arah jaraknya itu ke kiri. Berarti nanti kan bergeser, pedagangnya ada yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Maka di situ ada tanda positif dan negatif. Jadi tanda positif dan negatif itu didapatkan dari si arah R-nya. Kalau gayanya mah udah pasti kan kalau pakai arah kan dia negatif ya. Tapi R-nya yang kita pakai adalah R-nya. Nah, kemudian karena si X ini ke arah kiri, maka F1 nanti kita turunin jadi W1, ya. Berarti min W1 dikalikan X, jaraknya, R-nya, yang mau kita tanyakan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tulis gini kan, sigma tau itu, berarti sigma F2, ya, dikali R, ya. Kemudian di sini bisa kita tulis tambah dulu, kan karena kita nggak tahu arahnya, ya kan? Sigma F1 dikalikan R. Nanti ini diturunin jadi W2 dikali 150 dikurang X. Ini positif, karena si X-nya arahnya ke, si 150 X-nya arahnya ke kanan. Dikurang, nih yang tadinya tambah jadi berubah. Jadi W1 dikali X. Kenapa min? Karena arah X-nya itu ke kiri. Sama dengan 0, ya kan? Nah, setelah itu kita tinggal masukin deh W2-nya. W2-nya itu nilainya 480 dikali 150 min X. Kemudian W1-nya pindah ruas, ya. Si W ininya pindah ruas ke sini. Berarti jadi 640X. Kemudian 480-nya dikalikan ke dalam, ya. Berarti jadi 72.000 sama dengan 480X tambah 640X. Tahu ya 480X dari mana? Dari 480 dikali min X, karena ini kan kalau kita jabarin gini ya. 480 kali 150 berarti 72.000 gini kan. 72.000 kan dikurang 480X sama dengan 640X. Berarti 72.000 kita gabungin yang punya variabel X dengan yang punya variabel X ya. Sama dengan 640X ditambah 480X. Ini kan. Berarti nanti jadi hasilnya X-nya adalah 72.000. 72.000. Oke, bentar. Jadi 72.000 berarti ya. Sini 70 X-nya ya. Kan ketika ditambah 72.000 sama dengan 1120X. Berarti X sama dengan 72.000 dibagi 1120. Berarti X sama dengan 64, bla bla bla. Kita ambil satu angka aja belakang koma. Kalau diambil satu angka berarti 64,3 cm. Ya. Berarti 64,3 cm. Dia harus, jadi yang harus dipikulnya itu adalah sepanjang 64,3 cm dari beban yang lebih berat. Ya kan, patokannya beban yang lebih berat, ya kan, bukan yang lebih ringan. Karena kalau kita patokannya beban yang lebih ringan, udah pasti pas mikul pedagang cincaunya itu, ya cincaunya jatuh, muter gitu kan, turun yang satunya, karena lebih berat. Berarti sepanjang ini dia harus mikul gitu kan, dari beban yang lebih berat. Semoga paham sampai sini ya. Oke, mungkin untuk keseimbangan rotasi dan translasi cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke pembahasan kesetimbangan benda tegar. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.